Kisah dimulai dengan diperlihatkan dua sejoli yang lagi dimabuk cinta. Mereka adalah Rani dan Agus. Namun, hubungan asmara mereka harus kandas di tengah jalan, karena Rani lebih memilih menikah dengan lelaki lain. Mas kan udah tahu dari awal kalau aku ini udah punya pacar. Pacar kamu udah tahu? Ya udah tahu karena dia lihat handphone aku, terus dia lihat foto-foto kita. Bagus dong. Dia maafin aku, tapi jangan ketemu kamu lagi. Semalam dia udah ngelamar aku, Mas. Terus kamu jawab apa? Aku terima lamarannya dia. Kamu tuh keterlaluan, Ran. Aku selalu ngajak nikah sama kamu. Tapi apa? Kamu malah terima lamaran dia. Diketahui sang janda dua anak ini akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Alex yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Singkat cerita, Rani dan Alex pun menikah. Buat Rani, Alex adalah seorang lelaki yang baik, hanya saja Alex kurang gigih dalam mencari uang, sehingga Kerjaan kamu cuma tidur-tiduran aja, main game, cari kerja dong yang bener. Udah santai aja. Aku juga lagi nyari kerja kok. Belum dapat. Kerjaan kamu cuma santai-santai aja. Kamu tahu kan, kerjaan aku cuma buruk kue semprong. Gajiku aja nggak cukup buat hidup kita. Kamu cari kerja dong, Mas. Hah? Cerewet kamu ya. Mending aku main di luar sana. Lebih enak hidup aku. Paham kamu? Biar suami nggak tahu diri. tak lama kemudian, sang mantan menelepon dan mengajak ketemuan. Karena merasa kecewa terhadap suaminya, Rani pun akhirnya mengiyakan ajakan Agus, dan apa yang terjadi. Ada apa ya? Aku kangen kamu, Ran. Sebentar aja untuk ketemuan sama aku. Baik, Mas. Besok sepulang aku kerja ya. Ya, rasa kangen yang menggebu di antara keduanya, membuat mereka lanjut ngamar, sehingga Aku kangen banget sama kamu, Ran. Aku sayang banget sama kamu. Tapi aku kecewa. Kamu lebih memilih menikah sama si Alex. Maafin aku ya, Mas. Gak apa-apa. Kita buka lembaran baru ya. Iya. Maknyos bosku. Maknyos, Jos, pelem banget bosku. Iya nggak usah takut. Aku bakal bayar kok. Rumah tangga Rani dan Alex, kian hari kian goyang, sebab tagihan utang datang dari mana-mana, dan Kamu dari mana aja sih? Hah? Jam segini baru pulang? Harusnya aku yang marah sama kamu. Di sini tuh aku yang cari uang. Aku tuh udah muak ya. Lihat kelakuan kamu kayak gini terus. Iya Ran. Aku minta maaf ya. Aku tadi kebawa emosi. Karena tiba-tiba tadi Bowo nelpon aku lagi hutangnya sama aku. Sebelum aku nikah sama kamu. Mas, sebenarnya aku tuh sayang sama kamu. Tapi harusnya kamu jadi keluarga yang baik dong. Kamu kerja yang benar. Jangan kayak gini terus. Alex kemudian minta bantuan sama Rani untuk cari pinjaman buat lunasin utangnya. Namun apa yang terjadi? Yaudah, aku bantu kamu, Mas. Tapi kamu janji ya, kamu harus bayar. Aku nggak mau ditagih sama orang bank. Aku janji. Aku janji aku yang akan bayar. Ya, ternyata Alex tak membayar pinjamannya tersebut, sehingga Ada apa ya, Mas? Ya gini Pak, saya mau nagih pinjaman bank. Sudah jatuh tempo 3 bulan Pak. Saya kurang tahu, biar nanti saya sampaikan ke suami saya. Biar besok dilunasin semuanya ya. Permisi ya, Mas. Oh ya, Mas. Tadi aku disamperin sama orang bank. Katanya kamu belum bayar cicilan selama 3 bulan. Bener nggak sih, Mas? Iya Ran. Mas minta maaf ya. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus segera lunasin, Mas. Aku malu kalau ditagih kayak gitu lagi. Iya. Nanti aku coba pinjam sama teman aku. Dan aku coba gadaikan motor aku buat bayar semua utang. kesulitan ekonomi yang melanda, membuat Rani teringat sang mantan. Rani kemudian telepon Agus untuk meminta pertolongan, dan Halo, Mas. Besok bisa ketemuan sama aku nggak? Aku mau minta tolong sama kamu. Iya. Besok kita ketemu di metro ya. Ran, ini telepon siapa malam-malam gini? Aku nggak telepon siapa-siapa kok, Mas. Ya udah. merasa penasaran dengan orang yang ditelepon Rani, Alex pun bangun, kemudian menggerakkan handphonenya Rani. Dan apa yang terjadi? Penasaran aku. Dia nelpon siapa tadi ya?
Ran. Ran. Bangun, bangun, bangun. Kamu selingkuh sama Agus. Ngapain sih buka-buka handphone aku? Kalau aku nggak buka handphone kamu, aku nggak akan tahu kalau kamu ada hubungan sama si Agus. Pokoknya mulai sekarang, aku nggak mau lihat lagi yang namanya Agus di HP kamu. Hapus. Tak peduli dengan larangan sang suami, Rani pun tetap pergi menemui Agus untuk melepas rindu sekaligus minta bantuan masalah keuangan. Namun apa yang terjadi? Si Alek itu bisa nggak sih jadi suami kamu? Mendingan kamu ceraikan aja itu si Alek. Sebenarnya aku tuh udah gak kuat sama Mas Alek, Mas. Tapi untuk saat ini, aku gak bisa menceraikan Mas Alek, Mas. Aku itu sayang sama kamu. Kamu masih ngelayanin dia, Ran? Melihat ada bekas gigitan nyamuk di lehernya Rani, Agus pun tiba-tiba marah besar dan pergi meninggalkan Rani. Ternyata masih banyak yang kurang lagi. Sulitnya masalah keuangan, tak henti-hentinya terus menghantui rumah tangganya Rani dan Alex. Sehingga pertengkaran demi pertengkaran pun selalu membayangi rumah tangganya. Ya udahlah, kalau gitu aku makan dulu sendiri. Bingung dengan semua itu, Rani pun akhirnya kembali menghubungi Agus untuk minta bantuan. Namun apa yang terjadi? Mas, itu apaan sih? Ini yang aku janjiin sama kamu, biar gak stres. Nanti aku boleh coba kan? Enak banget ya. Ya, pertemuan kali ini, Rani justru malah diajak Agus untuk ngadahar obat anti-stres, sehingga... Sebentar, Mbak. Permisi Pak, saya petugas hotel membawakan handuk. Kalian ini ikut kami ke kantor. Nanti jelaskan di sana. Saya nggak salah, Pak. Nanti Mbak jelaskan saja. Pak, kamu Pak. Ayo, Mbak. Saya, Pak. Saya nggak salah. Dan di akhir cerita, Rani dan Agus pun akhirnya ditangkap polisi. Atas perbuatannya tersebut, mereka pun terpaksa harus menginap di balik jeruji besi selama beberapa tahun. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Aku minta maaf, Mas. Aku yang udah selingkuh sama Mas Agus. Aku yang salah, Mas. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama anakku. Aku akan memaafkan semua kesalahan kamu. Dan aku akan tunggu sampai kamu keluar dari penjara. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus bisa berubah.